Bab 1208, Manik Petir Api. Ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya, kekuatan hisap yang mengerikan segera melonjak ke segala arah. Akhirnya, orang bisa melihat gelombang demi gelombang api ungu hitam yang megah berubah menjadi banyak pilar api yang melesat ke telapak tangan Xiao Yan. Kompres! Mata Xiao Yan mengeras saat dia dengan lembut berteriak saat dia mengamati api agung yang telah berkumpul di tangannya. Teriakannya terdengar dan energi di atas telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Pusaran api, berukuran 100 kaki, terbentuk di atas telapak tangan Xiao Yan. Banyak pilar api terus mengalir ke pusaran ini. Pusaran berputar pada tingkat yang semakin menakutkan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya ungu hitam. Suara gemuruh yang dalam terus menyebar, menyebabkan ruang membentuk gelombang fluktuasi. Ketika kecepatan putar pusaran telah mencapai tingkat tertentu, pusaran api setinggi 100 kaki juga mulai menyusut. Setelah sekitar setengah jam, pusaran itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, bukan ini yang dibutuhkan Xiao Yan. Tangannya terkepal dan pusaran itu sekali lagi meningkatkan kecepatan putarannya, memperbesar tampilan. Riak menakutkan menyebar dari pusaran api. Cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sesaat kemudian. Segera, gelombang suara zoom muncul. Cahaya menyebar, dan manik-manik ungu hitam seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangan Xiao Yan. Manik-manik ini berwarna ungu hitam dengan beberapa garis aneh yang samar di permukaannya. Ada nyala api yang menyala dan bergolak di manik yang agak transparan ini. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat manik ungu hitam yang telah terbentuk. Keringat dingin muncul di dahinya. Dari kelihatannya, pembentukan benda ini tidak semudah yang dibayangkan. Manik-manik semacam ini yang terbentuk dari aglomerasi api disebut manik petir api. Xiao Yan telah menemukannya di beberapa gulungan yang ditinggalkan Yao Lao. Benda ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan teknik khusus untuk mengompres api secara ekstrim. Akhirnya, itu akan membentuk bentuk manik-manik ini. Penciptaan benda ini memiliki persyaratan yang sangat keras pada kontrol spiritual seseorang karena jika seseorang gagal menemukan keseimbangan saat menekannya, nyala api akan meledak. Serangan balik pada saat itu akan cukup parah. Jika kekuatan Xiao Yan tidak tiba-tiba melonjak, kemungkinan dia tidak akan berani mencoba membuat apa yang disebut Fire Lightning Bead ini. Meskipun Fire Lightning Bead ini sedikit merepotkan dan berbahaya untuk dibuat, kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Kekuatan benda ini ditentukan oleh kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya. Kekuatan 3000 api pembakaran adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Saat ini, api ini telah diaglomerasi dari kekuatan bintang yang besar dan perkasa. Itu adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk membuat Fire Lightning Bead. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, Fire Lightning Bead yang dia buat dengan 3000 Burning Flame bisa meledakkan bahkan seorang elit Dozun ke dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika itu mengejutkannya dan dia tidak bisa bertahan tepat waktu. Jika Xiao Yan tiba-tiba menggunakan serangan ini ketika bertukar pukulan dengan orang lain di masa depan, itu pasti akan berakhir dengan efek yang mengejutkan. Xiao Yan mengeluarkan kotak kayu dari cincin penyimpanannya setelah berhasil membuat manik petir api ini. Setelah itu, dia dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak. Benda ini tidak bisa disimpan di dalam kotak giok. Jika tidak, ki dingin yang dipancarkan dari kotak batu giok akan menghancurkan keseimbangannya. Pada saat itu mungkin akan meledak di tangannya sebelum dia bisa melemparkannya. Itu akan sedikit lucu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan Fire Lightning Bead. Api ungu hitam sempurna untuk disempurnakan. Sangat jarang menemukan nyala api yang berisi kekuatan agung bintang-bintang di dunia luar. Xiao Yan secara alami hanya akan berhenti setelah memperbaiki semua yang dia bisa. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang elit Dozun,
Bahkan seseorang dengan kekuatan Old Emu Gu kemungkinan akan meledak menjadi keadaan yang mengerikan jika dia melemparkan lebih dari selusin Fire Lightning Beads. Xiao Yan diam-diam tertawa setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan hisap yang kuat sekali lagi melonjak keluar. Ketika Xiao Yan menghentikan penyerapan liar ini, wilayah bintang ini, yang telah lama sunyi, sekali lagi menjadi hidup. Badai api bersiul di sekitar. Riak yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu sendiri membentuk beberapa garis hitam pekat. Karena kekuatan yang kuat dari Fire Lightning Beads yang dibuat dari 3000 Burning Flame, Xiao Yan terus menyempurnakannya dengan cara yang bahagia dan tak kenal lelah. Penciptaan Fire Lightning Beads ini sangat melelahkan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, energinya habis setelah menciptakan sekitar 18 dari mereka, dan dia tidak lagi mampu terus membentuk mereka. Xiao Yan segera duduk dan berlatih setelah merasakan situasinya. Setengah jam kemudian, sebagian besar Douqi di dalam tubuhnya yang kelelahan telah pulih. Sementara Xiao Yan Douqi pulih, dia terkejut menemukan mantra api saat ini telah mencapai tingkat tinggi kelas D. Kemampuannya untuk menyerap dan memurnikan energi juga melonjak. Di masa lalu, Xiao Yan membutuhkan setengah hari untuk memulihkan Douqi-nya. Namun, dia hanya membutuhkan kurang dari 1 jam sekarang. Ini adalah bagian dari manfaat yang dibagikan oleh evolusi mantra api. Selain itu, dengan keunikan mantra api, metode Qi tingkat tinggi kelas D biasa jauh lebih rendah daripadanya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, mantra api saat ini dapat dianggap sebagai metode Qi terbaik di bawah kelas Tian. Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang berbeda ketika datang ke metode Qi yang diwariskan dari beberapa faksi atau klan kuno. Salah satu contohnya adalah yang disebut klan Gu dari Sun Er. Setelah diturunkan selama bertahun-tahun, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa itu tidak memiliki beberapa metode Qi atau keterampilan Dou yang dapat menghalangi orang lain. Namun demikian, mantra api saat ini secara bertahap mengungkapkan kekuatannya yang menjulang. Dou Qi yang telah disempurnakan dari mantra api dan penguatan api surgawi akan sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan ini saja tanpa keterampilan Dou lainnya, kemungkinan bahkan ahli lain di puncak kelas Dou Zong tidak akan bisa menandingi Xiao Yan dalam serangan langsung. Xiao Yan tanpa sadar mengingat penatua pertama Tian Shi dari lembah sungai es ketika dia memikirkan hal ini. Saat itu, Xiao Yan harus menggunakan semua taktiknya untuk menghadapi ahli seperti itu. Namun, jika mereka bertemu lagi, Xiao Yan menjamin bahwa penatua pertama Tian dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Xiao Yan merasa mabuk di hatinya sejenak sebelum dia sekali lagi berdiri. Dia ingin membuat lebih banyak Fire Lightning Beads hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada lagi banyak kekuatan di dalam api ungu hitam yang tersisa. Manik-manik petir api yang dibuat oleh api semacam ini tidak hanya akan jauh lebih lemah, tetapi mereka juga tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya habis, mereka akan menghilang secara otomatis. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak nilai. Setelah melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meninggalkan pikiran di hatinya ingin memperbaiki 100 dari mereka. Matanya menyapu interior wilayah bintang sebelum berjalan ke area di mana pintu spasial berada. Sudah waktunya untuk pergi. Sementara Xiao Yan menyempurnakan Fire Lightning Beads, dia tidak menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan Pil Tower saat ini turun ke keadaan cemas. Hampir semua ahli dari Pil Tower sudah keluar pada saat ini. Banyak mata muram dan cemas berkumpul di langit. Distorsi intens telah muncul di sana. Ada panas samar yang menyebar darinya, menyebabkan suhu di sekitar Pil Tower naik. Orang-orang dari Pil Tower jelas menyadari tempat apa di langit ini. Itu adalah wilayah bintang yang telah menjadi tempat terlarang Pil Tower. Semua orang masih ingat cara menyedihkan Xuan Kongzi ketika dia melarikan diri darinya setengah tahun yang lalu. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat tinggal lama di dalam wilayah bintang. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang orang lain.
Selain itu, jika nyala api di wilayah bintang benar-benar meletus, kota pil suci kemungkinan akan berubah menjadi kota kematian yang hancur dalam sekejap. Namun, wilayah bintang ini, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama setengah tahun, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda meletus. Bahkan segel itu muncul seolah-olah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di kota pil suci menjadi sangat ketakutan. Semua orang di bawah level Du Huang mundur. Para ahli yang tersisa harus bersiap untuk membentuk formasi untuk melindungi kota pil suci. Trio Xuan Kongzi berdiri di langit. Ekspresi mereka serius saat mereka mengeluarkan perintah. Mereka dapat merasakan bahwa wilayah bintang telah menjadi sangat kejam hari ini. Jika itu meletus pada saat seperti itu akan menyebabkan bencana besar. Bencana semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Pil Tower tidak akan mampu menanggungnya. Xuan Yu, Tian Lei, ayo perkuat segelnya. Setelah mengeluarkan perintah, mata Xuan Kongzi dengan sungguh-sungguh menatap dua orang lain di sampingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya. Xuan Yu dan Tian Lei mengangguk dengan wajah muram. Mereka dengan jelas memahami kekuatan destruktif yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Dokter peri kecil, apakah kita harus pergi? Tian Huo Zunze di salah satu puncak gedung di sekitar Pil Tower memandang ruang yang terdistorsi dengan sedikit cemberut. Dia mengajukan pertanyaan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil saat ini masih mengenakan gaun putih. Namun, wajahnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Itu dokter peri kecil menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut menjawab, aku ingin menunggunya. Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia melirik Zian di samping, yang sedang menggosok kepalanya dalam kesusahan. Zian terus-menerus meraih seutas rambut dan bermain dengan segel cahaya keemasan di tangannya. Dia bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naga. Xiao Yan pasti seharusnya baik-baik saja, tapi mengapa tidak ada berita tentang dia setelah sekian lama? Dia diam-diam melirik dokter peri kecil di sisinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Mata dokter peri kecil terpaku kuat pada ruang beriak di langit. Perkuat segelnya! Xuan Kongzi dengan tegas berteriak saat dia berdiri di langit. 3 cahaya kuat bergegas ke ruang kosong. Ada riak melingkar yang tak terlihat yang menyebar dengan tenang. Dengan trio Xuan Kongzi melepaskan semua kekuatan mereka, ruang beriak mulai secara bertahap stabil. Namun, sebelum mereka bisa menghela nafas lega, mereka tiba-tiba melihat ruang di pintu keluar wilayah bintang tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Segera, retakan setinggi 10 kaki perlahan muncul di depan ekspresi kusam kelompok Xuan Kongzi. Ini sudah berakhir. Ekspresi trio Xuan Kongzi langsung menjadi sangat jelek saat mereka melihat garis spasial ini terbentuk secara aneh. Bang! Suaranya baru saja terdengar ketika retakan itu tiba-tiba bergetar. Api ungu hitam yang mengerikan menyapu seperti badai. Holy Pill City menjadi panik pada saat ini. Bangun formasi hebat! Wajah Xuan Kongzi menjadi hijau saat dia berteriak dengan marah. Dipahami, banyak ahli dari Pil Tower berteriak serempak. Banyak tembakan Douki yang kuat ke arah langit seperti pilar cahaya pada saat ini. Batuk, nyala api sialan ini. Kembali, tepat ketika para ahli dari Pil Tower bersiap untuk membentuk formasi, sosok kurus perlahan muncul di tengah api ungu hitam yang mengerikan. Bahkan kutukan samar pun terpancar. Meskipun suara ini tidak keras, trio Xuan Kongzi di langit serta kelompok dokter peri kecil di gedung-gedung langsung menegang. Bab 1209, Informasi. Ketika kutukan itu muncul, api ungu hitam yang diluncurkan dari celah spasial, seperti gunung berapi, segera menjadi lamban. Setelah itu, dengan cepat ditarik kembali di depan banyak mata yang terpana. Dalam sekejap mata, itu meluncur kembali ke celah. Lautan api yang menyebabkan kota Pil Suci menjadi panik telah menghilang dengan cara yang lucu. Kekacauan di sekitar kota juga terhenti pada saat ini.
Banyak mata tercengang menatap celah spasial di langit. Tentu saja, lebih tepatnya berbicara pada sosok kurus yang berdiri di sebelah celah spasial. Itu Xiao Yan. Dia masih hidup? Astaga, bagaimana mungkin? Mengapa nyala api itu, yang bahkan kepala besar dari Pil Tower tidak bisa tangani, mematuhi kata-katanya? Setelah perasaan terpana berlangsung sesaat, seseorang akhirnya mengenali sosok seperti bintang ini yang menjadi topik hangat semua orang di kota Pil Suci setengah tahun yang lalu. Dalam sekejap, banyak percakapan pribadi dengan cepat bermunculan di dalam kota. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia merasa sedikit aneh ditatap oleh tatapan aneh ini. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada wajah terkejut dari trio Xuan Kongzi di langit. Dia bertanya, "Tiga kepala asosiasi, bagaimana kabarmu, Xiao Yan? Kamu benar-benar masih hidup." Wajah trio Xuan Kongzi dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, terutama wajah Xuan Kongzi. Dia adalah seseorang yang secara pribadi memasuki wilayah bintang dan memahami lingkungan kejam di dalamnya dengan sangat baik. Bahkan dia tidak berani tinggal lama di dalamnya, namun Xiao Yan mampu bertahan di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahunya saat melihat mata tercengang dari ketiganya. Tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Suhu tinggi yang telah menyebar di kota Pil Suci juga tiba-tiba menghilang. Auramu. Trio Xuan Kongzi bukanlah orang biasa. Mereka secara bertahap pulih setelah kejutan awal mereka. Mata mereka dengan hati-hati menyapu Xiao Yan dan kejutan di dalamnya menjadi lebih kaya. Aura Xiao Yan saat ini sangat berbeda dibandingkan ketika dia memasuki wilayah bintang saat itu. Kamu telah menaklukkan 3.000 api yang membara. Mata Xuan Kongzi berkedip. Dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia dengan lembut menghirup udara dingin dan bertanya, "Hehe, Xuan Tua tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, kan?" Xiao Yan tertawa dan bertanya, "Saya baik-baik saja jika Anda telah menyelesaikan ancaman itu." Xuan Kongzi tidak bisa menahan napas lega ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyangkalnya. Segera, dia memukul mulutnya dan berkata, "Namun, saya tidak berharap Anda menaklukkan 3.000 api yang membara." Keras kepala orang itu adalah sesuatu yang kita bertiga saksikan. Xiao Yan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika sesosok putih tiba-tiba bergegas dari jarak dekat. Sebelum dia bisa pulih, itu sudah bergegas ke sisinya. Tangan sedingin es meraih lengannya. Wajah cantik dan memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Ada sedikit kemerahan di matanya yang cantik. Dia tampil sangat menarik dan benar-benar akan menarik perhatian orang lain. "Tenang, aku baik-baik saja." Xiao Yan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya. Dia dengan lembut menghibur dokter peri kecil saat dia menatapnya. Dia meraih tangannya tanpa berbicara sambil menatapnya dengan sepasang mata merah yang cantik. "Hehe. Aku sudah mengatakan bahwa dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah." Suara tawa Ziyan juga ditransmisikan dari belakang dokter peri kecil. Namun, Xiao Yan masih bisa mendengar desahan lega dan kegembiraan dalam nada suaranya. "Tuan Tua Yao, saya telah membuat Anda semua khawatir." Xiao Yan menepuk tangan sedingin es dokter peri kecil, menoleh, dan berbicara sambil tersenyum kepada Tian Huo Zunze yang mengikuti dari belakang. Tian Huo Zunze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menyapu Xiao Yan dan keterkejutan melintas di antara mereka. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini sudah di tingkat bintang 9 Douzong. Ketika Xiao Yan melangkah ke wilayah bintang saat itu, dia berada di sekitar level bintang 4 Douzong. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Setelah mengikuti Xiao Yan untuk waktu yang lama, Tian Huo Zunze jelas menyadari kemampuan bertarungnya. Ketika dia berada di level bintang 4 Douzong, dia telah mampu mengalahkan Tian Shi,
seorang ahli di puncak kelas Douzong. Sekarang dia telah mencapai tingkat bintang 9 Douzong, kemungkinan tidak ada seorang pun di dalam kelas Douzong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Douzuns yang lebih lemah mungkin tidak akan menang melawannya. Kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menembus kelas Douzun. Tianhuo Zunze dengan pahit tertawa dalam hatinya dan menghela nafas. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan berkata, orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia. Saat Anda hilang, dia terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 kepala asosiasi tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk. Mendengar ini, mata Xiao Yan menatap dokter peri kecil yang lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Emosi yang rumit melonjak ke dalam hatinya pada saat ini. Hal yang paling sulit untuk diterima di dunia ini adalah nikmat dari kecantikan. Dokter peri kecil telah meninggalkan kekaisaran Chu Yun bersamanya untuk menuju ke wilayah sudut hitam dan mengikutinya ke dataran tengah. Dia tidak pernah mengeluarkan keluhan apapun meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Meskipun Xiao Yan telah membantunya mengatasi tubuh racun yang menyedihkan, masih sulit untuk menebus kebaikannya karena dia mengikutinya sepanjang waktu. Dokter peri kecil tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiao Yan. Ini menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia seperti rusa yang terkejut saat dia melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengembalikan emosi di dalam hatinya saat menyapu matanya. Ketika dia melihat barisan besar pil tower di sekitarnya, dia tanpa sadar tertawa. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke trio Xuan Kongzi dan berkata, saya minta maaf telah menyebabkan masalah pil tower. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada Anda di wilayah pil tower kami, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah ketika dia melarikan diri di masa depan. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan tertawa. Guru, sudut mulut Xiao Yan melengkung ketika dia mendengar nama ini. Ekspresi dingin dan tegas melintas di matanya. Dia telah berhasil memperoleh 3000 Burning Flame. Sudah waktunya untuk menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Melihat wajah Xiao Yan yang agak dingin dan tegas, Xuan Yi tampaknya memikirkan sesuatu. Dia dengan lembut berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk ke pil tower. Kami juga telah memperoleh beberapa informasi tentang di mana Yao Chen dipenjarakan saat Anda berada di wilayah bintang. Hati Xiao Yan tiba-tiba melompat ketika dia mendengar kata-katanya. Dia dengan cepat menekan kecemasan di hatinya dan mengangguk berat. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, aula jiwa berpikir untuk mentransfer Yao Chen ketika mengirim orang setelah Anda saat itu. Namun, karena masalah pil gathering, transfer itu akhirnya tertunda. Namun, selama setengah tahun Anda hilang, mereka memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan Yao Chen dari kota Ming di wilayah barat. Xuan Kongzi berbicara dengan ekspresi muram di ruang pertemuan di dalam pil tower. Dia memang telah digeser ya, ekspresi Xiao Yan tenggelam, dan tinjunya sedikit terkepal. Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana aula jiwa memenjarakan guru? Mata Xiao Yan sangat panas saat mereka menatap Xuan Kongzi. Pengumpulan informasi dari pil tower jauh lebih baik daripada 4 anggota kelompoknya yang mencari-cari secara acak. Dengan bantuan mereka, pasti akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Ada beberapa petunjuk, tetapi belum diverifikasi. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Xuan Yu perlahan berkata. Namun, kamu tidak perlu cemas. Dengan informasi kami saat ini, itu harus segera sebelum kami dapat menyelidiki semuanya dengan benar. Xiao Yan sedikit mengangguk.
Dia hanya bisa mengandalkan informasi yang dia terima dari Pil Tower saat ini. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Aula jiwa sangat bermanfaat bagi Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Xuan Kongzi menghibur, tampaknya tidak mau membiarkan Xiao Yan terlalu khawatir. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi. Selain itu, jika kami berhasil mendapatkan informasi, kami hanya bisa mengandalkan kemampuanmu. Jika kita mengulurkan tangan, kita pasti akan membuat marah Hall of Souls dan pertempuran besar mungkin akan meletus. Pil Tower saat ini bukan tandingan Hall of Souls. Oleh karena itu, Xuan Kongzi terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Sudah cukup bahwa Pil Tower membantu saya menemukan lokasi di mana guru Hall of Souls memenjarakan. Xiao Yan akan merasa tidak enak jika saya mendapatkan lebih banyak bantuan. Xiao Yan tidak merasakan apa-apa sehubungan dengan hal ini. Trio Xuan Kongzi adalah kepala besar Pil Tower. Setiap kata dan tindakan yang mereka buat mewakili Pil Tower. Selain itu, Hall of Souls sangat menakutkan. Jika pertempuran besar meletus, implikasinya akan luar biasa. Oleh karena itu, bahkan kelompok Xuan Kongzi tidak akan berani secara terbuka menyatakan perang dengan Hall of Souls kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Kamu bisa yakin. Tidak peduli apa, Hall of Souls adalah musuh Pil Towerku. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Xuan Kongzi menjawab sambil merasa sedikit menyesal. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Xuan tua dulu. Kamu harus beristirahat di Pil Tower selama periode waktu ini. Anda dapat bertindak segera setelah kami memperoleh informasi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang mereka dapat mengirimkan informasi. Feng Zunze telah memberikannya padanya sebelum dia pergi saat itu. Sekarang, sudah waktunya untuk memanggilnya. Begitu dia mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan, dia akan menyerbu ke tempat Yao Lao di penjara dan menyelamatkannya. Guru santai. Segerap murid akan dapat menyelamatkan Anda. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menghirup napas lembut dan niat membunuh gelap melintas di mata hitamnya. Dia pasti akan membalas rasa sakit yang telah diberikan Hall of Souls kepada Yao Lao 1000 kali lipat. Retakan! Niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan potongan batu giok itu tiba-tiba hancur. Bab 1210, Pil Hijau Jamur. Setelah mengobrol dengan 3 kepala besar sedikit lebih lama, kelompok Xiao Yan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Xiao Yan bertanya secara acak setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Ye Zong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xin Lan dalam kekecewaan setelah menunggu dengan putus asa untuk waktu yang lama. Dokter peri kecil dengan sopan memberitahunya, ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Klan Ye saat ini dalam kondisi buruk. Menjadi penatua pertama jika klan Ye Zong tidak dapat menunggu di sekitar kota Pil Suci. Mampu menunggu sekitar setengah tahun sudah cukup untuk membuat Xiao Yan tahu bahwa Ye Zong tulus. Selain itu, orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali selama periode waktu ini. Apa yang disebut pemimpin sekte junior dan 2 sesepuh hilang di dalam Pil Realm bersama-sama. Kemungkinan mereka telah bertemu dengan beberapa kecelakaan. Mereka berpikir bahwa Andalah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka akan sering datang untuk mencari masalah. Namun, Cao Ying adalah seorang saksi dan mengatakan bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah Mu Gutua. Menambahkan mediasi Pil Tower, pihak lain dengan enggan pergi. Dokter peri kecil sedikit mengerutkan kening dan berkata, namun, dari caraku melihatnya,
mereka masih membencimu. Jika mereka mendapatkan berita bahwa Anda meninggalkan wilayah bintang dalam keadaan utuh, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Betapa sekelompok orang yang keras kepala. Xiao Yan merajut alisnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Jika mereka benar-benar datang mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Orang-orang ini juga bukan orang baik. Ya, Xiao Yan duduk di kursi. Matanya menyapu tubuh indah dokter peri kecil dan kejutan melintas di dalamnya. Dia berkata, auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Poison dan di tubuhku memiliki efek ajaib pada latihanku. Saya telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini. Dokter peri kecil melengkungkan mulutnya menjadi senyuman saat dia menjawab, apa secara signifikan? Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Douzun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Douzun yang dapat bersaing dengan Anda. Tubuh racun sedih yang benar-benar dikendalikan benar-benar menakutkan. Tianhuo Zunze di sisinya tertawa getir. Nada suaranya juga cukup rumit. Kekuatannya juga sedikit meningkat selama periode waktu ini. Namun, itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dokter peri kecil. Puncak dari bintang 3 Douzun ya? Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Jika tubuh racun sedih dokter peri kecil saat ini benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah-lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Tuan Tua Yao tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Anda telah menstabilkan diri Anda di puncak bintang 1 Douzun dalam waktu singkat. Menerobos Douzun bintang 2 atau bahkan pulih ke puncak Anda sebelumnya hanyalah masalah waktu. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawab, sulit. Mampu memulihkan kekuatan Douzun telah melebihi harapan saya. Aku hanya berada di level bintang 5 Douzun di puncakku. Tianhuo Zunze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya baginya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Douzun sangat sulit untuk maju. Menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan berabad-abad bukanlah hal yang langka. Alasan inilah mengapa dia merasa terkejut dan iri dengan kecepatan pelatihan dokter peri kecil. Itu mungkin tidak pasti. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui pelatihan normal. Namun, metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Maksudmu mengandalkan pil obat? Tangan keriput Tianhuo Zunze mengencang di sekitar cangkir teh yang dipegangnya. Wajahnya yang tersenyum pahit memiliki panas yang menyala-nyala di atasnya. Pada levelnya, hanya pil obat yang telah mencapai tingkat ke-8 yang bisa membantunya. Bolehkah saya tahu jika Tuan Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Xiao Yan tersenyum dan bertanya, pil hijau jamur? Tianhuo Zunze terkejut. Panas berapi-api di dalam matanya melonjak. Ekspresi gembira juga melintas di wajahnya. Pil hijau jamur dikabarkan dapat memungkinkan seseorang yang kekuatannya telah memburuk untuk kembali ke puncaknya. Fungus green pill memang ada gunanya. Namun, itu tidak memungkinkan Anda untuk kembali ke kekuatan puncak Anda seperti yang telah Anda jelaskan. Itu hanya rumor. Berdasarkan perkiraan saya, jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, Anda harus dapat memulihkan ketiga bintang tingkat Douzun. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia menjernihkan beberapa mitos. 3 bintang. Itu juga cukup. Tianhuo Zunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke 3 bintang juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun, pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk dimurnikan.
Bahkan seorang guru alkemis tingkat 8 biasa akan kesulitan untuk berhasil menyempurnakan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu-ragu Tian Huo Zunze. Serahkan masalah ini padaku. Tuan Tua Yao telah banyak membantu saya. Sekarang, saya harus mengembalikan uang Anda sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Tian Huo Zunze memang telah menjadi asisten yang baik bagi Xiao Yan selama periode ini. Mereka telah membuat kesepakatan di masa lalu bahwa selama Xiao Yan membantu memperbaiki tubuh yang dapat menampung jiwa Tian Huo Zunze, dia akan menjadi penjaga Xiao Yan selama setahun. Saat ini, waktu 1 tahun sudah habis. Xiao Yan secara alami perlu membantunya sedikit lebih banyak jika Xiao Yan ingin pihak lain tetap tinggal. Selain itu, dia kemungkinan harus pergi ke aula jiwa untuk menyelamatkan Yao Lao segera. Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah barisannya sekuat mungkin. Dengan membantu Tian Huo Zunze meningkatkan kekuatannya, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Ini mengucapkan terima kasih tidak memberikan keadilan yang besar. Saya yang lama akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Tian Huo Zunze melebarkan mulutnya. Kata-katanya yang sopan beredar di mulutnya sebelum ditelan ke perutnya. Dia mengangguk dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam. Setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Tuan Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum pil tawar berhasil mendapatkan informasi apapun. Xiao Yan menyeringai. Dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Dia berkata, ini sudah sangat terlambat. Kalian semua harus istirahat lebih awal. Beritahu saya jika pil tawar memiliki berita. Saya mungkin akan melakukan retret selama beberapa hari. Dokter peri kecil dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Hanya Ziyan yang menggumamkan kata-kata tidak puas terkait dengan retret di dalam mulutnya. Xiao Yan duduk di tempat tidur di dalam ruangan yang diterangi cahaya hangat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Itu adalah 3 segel tersisa dari keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er kepadanya sebelum dia pergi. Hati Xiao Yan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa, 1 set lengkap teknik Do tingkat tinggi kelas D. Bahkan jika seseorang membelah setiap segel di dalamnya, itu pasti masih lebih kuat dari teknik Do tingkat tinggi kelas D biasa. Jika 5 segel ditumpuk satu sama lain, kekuatannya akan sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Dengan bisa menjadi salah satu skill pamungkas dari klan Gu, itu pasti tidak memiliki nama kosong. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun, Xiao Yan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun, ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi kikuk. Oleh karena itu, sebelum dia melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Yao Lao, Xiao Yan perlu mempelajari keterampilan segel dewa yang tersisa. Pada saat itu, dia akan mendapatkan beberapa taktik tambahan. Gulungan yang ditinggalkan Sun Er mencatat metode pelatihan untuk 3 segel terakhir, segel tanah terbalik, segel penguburan langit, dan segel dewa kuno. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, itu lebih dari cukup baginya untuk berlatih segel tanah terbalik, sementara itu akan sedikit berat baginya untuk berlatih segel penguburan langit. Dia tidak akan berdaya untuk mempraktikkan segel dewa kuno terakhir. Berdasarkan apa yang tercatat di gulungan, jarang ada orang yang berhasil menguasai segel dewa kuno terakhir bahkan di dalam klan Gu. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mempraktikkan hal ini. Namun, Xiao Yan tidak serakah. Dia mengerti bahwa seseorang tidak bisa mendapatkan segalanya dalam sekali jalan. Mampu berhasil mempelajari segel tanah terbalik dan segel penguburan langit sudah cukup untuk sangat memperkuat kekuatan tempurnya. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menunda lagi saat dia mengingat semua informasi di dalam gulungan di benaknya. Setelah itu,
Dia perlahan menutup matanya dan mulai membentuk segel tangan yang asing dan rumit di depannya. Tingkat keterampilan segel dewa cukup tinggi. Itu juga bisa dianggap sebagai salah satu teknik Dou yang mendalam dalam klan Gu. Kesulitan dalam mempraktikannya cukup besar. Untungnya, Xiaoyan tidak bisa lagi dianggap sebagai pemula. Dia memiliki pengalaman dari berlatih 2 segel pertama. Pada saat ini, dia mungkin tidak berhasil menguasai segel, tetapi mereka akan lebih cepat akrab. Seorang pria muda duduk bersila di dalam ruangan yang tenang. Tangannya terus beralih di antara banyak segel tangan yang mempesona. Sementara segel tangan berubah, benang riak aneh diam-diam menyebar dari mereka. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan sedang berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Selama pelatihan ini di mana dia lupa makan dan istirahat serta pengalaman masa lalu Xiaoyan, dia secara bertahap menjadi akrab dengan segel tanah terbalik. Dia juga melihat segel penguburan langit. Berdasarkan kecepatan ini, kemungkinan hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan menguasainya. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 7 hari. Namun, tiba-tiba dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika dia bersukacita karena dia berpikir bahwa Pil Tower telah berhasil mendapatkan berita tentang Yao Lao, dokter peri kecil memberitahunya bahwa masalah telah datang mengetuk pintunya. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Rasa dingin yang gelap segera melintas di matanya. Sekte Xuan yang mendalam. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini, sepertinya kepala sekte Xuan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia turun dari tempat tidur dan dengan lemah berkata, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Xiaoyan memimpin untuk berjalan keluar ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi kepala mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak menemui mereka, kemungkinan nama juara Pil Gathering akan benar-benar menjadi lelucon.